ini pelomba nyanyi, tapi yang namanya kesurupan itu kok agak massal. Kan gue bisa waktu itu gabung kan, yang gue bagian vokal, ada temen gue bagian koreo. Ada aja lagi latihan apa koreo, toto pingsan, ujung-ujungnya kesurupan, teriak-teriak gitu. Iya, teriak-teriak gitu. KDI 3 atau KDI 4 itu sampai waktu itu ada siapa itu yang di acara TV, ada yang biasa di acara Mistis TV, itu ikut nanganin untuk mengatasi seringnya kesurupan atau serius aku lupa. Dipanggil Pak Leo atau siapa? Pak Leo yang botak. Ya. Dibongkar nih semua lemari baju para peserta. Itu yang maaf nih ya, yang ditemuin yang namanya mungkin bahasanya jimat. Oh, jimat. Oke guys, sekarang saya menemuin seorang teman lama yang sudah menunggu sejak lama. Itu dia, Om Joel Kriwil. Oke, Tata kali. Oke, Bang Kriwil. Iya kali. Tata. Yo. Apa kabar? Baik. Kita ngobrol-ngobrol ya. Sendiri. Oh gitu. Kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan, pesen. Ini ada, nggak apa-apa. Aduh. Ya ampun. Emang enak ya. Bareng Om Joel Kriwil, yes. Halo, apa kabar, Den? Kita masuk di ambrol nih. Apa ambrol, Den? Ada yang mau ngobrol. Om bisa kesana dikit, Om? Gua mepet banget. Siap. Oke. Gini, ya. Yap. Gimana, Den? Mau ngomongin soal ini, Om. Pernah punya kejadian mistis nggak? Pertama gini dulu. Lu percaya nggak sama yang namanya hantu? Percaya. Percaya. Ada. Terus pernah punya kejadian nggak tentang hantu? Kalau kejadian yang dimaksud kayak diliatin atau kayak yang aneh-aneh yang ke aku sendiri sih nggak tahu apa ya, Den. Nggak ada? Nggak pernah. Nggak ada. Oke, selesai. Thank you. Ya enggak, maksudnya ini ngobrolnya tentang bisnis, dia nggak punya cerita, ya udah selesai. ya enggak, cuman apa ya, kan kalau ditanya maksudnya kalau diliatin nggak pernah, tapi ya apa, aku kan gini, Den, gue tuh kan suka traveling nih. Kalau hanya sekedar indikasi-indikasi bahwa makhluk selain manusia itu ada, kan gue bilang percaya. Gue tuh sering gitu ketika nyetir malam sendiri gitu di daerah mana. Emang nggak, istri nggak ada? Istri nggak ada. Kenapa? Lebih senang begini apa? Jadi ke situ lari. Kok jadi ngebahas rumah tangga? Maksud lo? Iya, jadi gitu. Pernah di suatu daerah. Daerah mana? Waktu itu daerah Pemalang kalau nggak salah ya, malam-malam. Oh, Pemalang tuh dekat rumah Narji ya? Pamulang. Salah ya? Jawa Tengah, Jawa dekat Brebes Tegalan geng gitulah gitu. Malam-malam tuh biasa waktu itu nggak tahu, pokoknya crowded, jalan rame. Yang jalan utamanya, aku cari jalan alternatif supaya nggak rame tapi tetap cepet nyampe gitu ya. Jalur kucing lah ya? Ya jalur tikus, kucing. Udah nyampe, lewat lah situ. Sepi, enak, santai sambil ngerokok, buka kaca. Santai ya, paling depan sekitar 100 meter mobil atau motor gitu ada depan. Jalan, buka kaca. Ya namanya tempat biasa lah malam, ya nggak, istilahnya paling bau debu biasa lah malam. Tahu Bau tai. Berarti gue lewat kandang. Itu berarti gue lewat kandang. Pas lagi dia bau debu masuk ke pintu, bau tai lagi. Bau tai, berarti samping gue kandang sapi nih atau ayam. Bukan. Jadi waktu itu
Wah, kacer banget, wangi deh. Oh, wangi. Wangi asli. Oh, ada kali 50 meter tuh. Ya gue sih nggak ngeh, cuman tetap aja ngerokok teman. Kok Samsu warnanya baunya begini. Ya udah santai. Udah. Nah, 2-3 kilo setelah itu ada warung kopi. Berhenti dong. Berhenti. Udah santai ngopi ya, ngerokok. Udah harus nanya. Tadi lewat mana Mas? Gitu katanya. Biasa itu. Kenapa nggak lewat jalan utama? Padet, rame. Oh gitu. Ya udah. Oh iya Pak, itu tadi soalnya itu apaan sih Pak? Tahu emang ada apa, kebun bunga atau apa? Wangi Pak. Wangi apa Mas kata dia? Melati. Tuh, dia langsung ketawa. Ketawa asli gue. Apaan Pak? Emang bener ya? Ya nggak mungkin lah Mas, apaan? Kembang melati atau kebun melati? Nggak ada. Apa coba lu tahu itu? Kuburan. Serius terus kuburan baru kalau itu ada kuburan ya baru. Bisa jadi Den antara itu, tapi yang baunya yang nggak lama itu. Ada 50 meter jalan tuh bau wangi gitu. Ya samping yang sini sawah, tapi yang kanan sawah kan Pak? Iya bener, kanan sawah, tapi yang sebelah sininya, sebelah kiri lu tuh kuburan. Oh gitu. Lu ada ngerasa lo salah satu orang yang peka nggak sih? Maksudnya peka tuh dalam arti gini, misalnya di suatu tempat gitu tiba-tiba kok gue merinding ya, kok gue ngerasa gini gitu nggak sih? Kalau merinding enggak, tapi punya perasaan sih. Kadang gini, gue tuh senengnya kalau ketemu orang tuh pekanya gini. Ini ngomongnya ngobrolnya nggak ada tujuannya nih. Tapi kalau bau job gue tuh langsung peka gitu. Itu gue juga gitu. Ya enggak. Gue enggak punya kapasitas atau kemampuan peka gitu, enggak ada. Jadi kita cari alternatif obrolan lain nih guys. Iya. Karena Om Jol ini tidak peka, tidak pernah ada cerita tentang kejadian mistis. Nah, gue mau ngorek sedikit tentang ini nih. Apa? Lu kan sering banget jadi juri gitu kan, terus oh iya waktu itu ya musisi senior lah ya. Iya. Terus pasti kan banyak, apalagi dekat sama penyanyi dangdut segala macam. Iya. Sedangkan konotasinya penyanyi dangdut itu kan selalu memakai hal-hal klinik. Oh iya, bukan cuma hal-hal klinik gue rasa itu. Sebagai bukannya itu pokoknya cara apa aja dipakai gitu Dan. Tapi kalau yang maksud klinik yang mungkin itu ya kayak susu. Mungkin lu punya cerita tentang lu pernah ketemu seorang biduan ke apalah pakai apa? Enggak ini dulu. Karena aku tuh banyak ngerjain KDI dulu ya di TPI atau MNC TV gitu ya. Itu kalau nggak salah gue pertama pegang itu yang paling banyak cerita gitu itu KDI 3. Sekitar tahun 2007 apa 2006 gue lupa lah gitu. Jadi kalau KDI 3 berarti 2008 tuh. Karena gue 2005 tuh habis 1 sama KDI 1. Oh iya berarti 2008. 7 atau 8 lah ya. Ke situ. Iya gitu. Jadi yang lu maksud klinik itu jadi gini. Masa gue bingung kan. Ini pelomba nyanyi. Tapi yang namanya kesurupan itu kok agak massal gitu. Itu satu. Maksudnya masalah itu lebih dari satu orang. Yang kemudian rutin. Serius? Rutin. Gue tahu. Minum obat. Makanya udah kayak sarapan, udah kayak makan gitu. Jadi ceritanya waktu itu bentar. KDI 3 itu di mana ya? Base campnya sih di sini, daerah Cimanggis. Nah, sebelum base camp itu ada kalau nggak salah jadi dulu itu di KDI itu sebelum kontes itu namanya gerbang. Sebelum masuk ke babak final yang 20 atau 15 besar gitu lah. Itu ditempatin kalau nggak salah di daerah, gue lupa antara daerah Gumati sana, Sentul, atau mungkin juga Cimanggis. Pokoknya intinya, misalnya nih waktu itu kan acaranya itu seminggu sekali, hari Sabtu, seingatku. Itu ketika udah mulai masuk hari Kamis atau Jumat mendekati itu pasti mulai deh. Misalnya kan kita latihannya atau directionnya atau coachingnya itu mulai Senin, Selasa, Rabu ya gitu. Begitu Kamis, Jumat itu ada aja yang mulai lagi latihan. Misalnya kan gue misalnya waktu itu gabung kan, yang gue bagian vokal, ada temen gue bagian koreo. Ada aja lagi latihan apa koreo, tato pingsan, ujung-ujungnya kesurupan, teriak-teriak gitu. Iya teriak-teriak gitu. Terus ngomongnya apa biasanya? Kebanyakan bahasa Sunda. Serius. Apalah? Sama nih. Serius. Nah, yang kejadian yang paling gue inget itu waktu itu malam Jumat. Kan gue bilang tadi kalau nggak Kamis, Jumat tuh ininya santer-santer nih. Beneran.
ketika waktu itu habis kita ngoceng, udah kan nggak pulang dulu santai gitu ya, apa gitu ya. Nah itu bentuknya klaster gitu tempatnya itu kan, perumahan gitu. Malam tuh, tahu-tahu tuh anak cewek itu keluar, lari ke taman. Kesurupan asli. Serius, jadi pokoknya intinya waktu itu tuh setiap Kamis sama Jumat selalu ada yang istilahnya itu tepar. Yang lebih parah lagi KDI 3 juga kalau nggak salah. Itu ini anak cewek udah ganti kostum baju, udah tinggal nunggu giliran tampil di segmen berapa. Akhirnya nggak jadi tampil. Kenapa? Kesurupan? Bukan kesurupan lagi, udah nggak bisa gerak apa-apa. Ini udah pakai kostum, cuman stay di ambulan aja, diperiksa sama para medis tuh. Serius. Nah, sampai pada aku lupa KDI 3 atau KDI 4 itu sampai waktu itu ada siapa tuh yang di acara TV, ada yang biasa di acara Mistis TV, itu ikut nanganin untuk mengatasi seringnya kesurupan atau serius aku lupa dipanggil Pak Leo atau siapa. Pak Leo yang botak ya. Pak Leo. Seingatku itu deh. Jadi intinya buset, gue bingung. Ini kontes nyanyi Pak, kontes pilkada sih gitu. Kontes gaib sih ya. Tapi beneran ada. Tapi biasanya yang kesurupan itu emang suaranya bagus apa gimana? Ya namanya kalau udah masuk babak kontes ya di luar gerbang ya pasti bagus. Yang di gerbang aja udah bagus. Intinya pasti bagus. Artinya waktu itu ingat kejadian ya, di base campnya itu namanya kampus KDI, ingat gua. Ingat pada satu hari kan setiap kampus cowok, kampus cewek itu ada yang incas gitu ya. Ini si siapa. Ingat waktu itu ada ini sidak. Sidaknya apa coba? Ternyata yang lu tanya tadi itu benar. Tanda kutip apalah klinik. Dibongkar nih semua lemari baju para peserta. Itu yang maaf nih ya, yang ditemuin yang namanya mungkin bahasanya jimat. Oh jimat. Buset. Wapak gitu. Banyak banget. Asli. Itu kayak gimana bentuknya salah satu? Ya nggak tahu lah, mungkin bentuk batu atau apa, aku lupa lah karena udah lama ya. Intinya banyak banget ditemuin itu. Gue sampai ketawa. Terus di interview nggak orang-orang itu yang punya buat apa gitu? Ya pasti untuk itulah. Untuk interviewnya mungkin waktu itu era itu nggak ada. Cuman intinya kan itu namanya lomba mewakili daerahnya masing-masing lah apa. Ya mungkin itu titipan orang atau mungkin dia sendiri, bahwa aku nggak tahu ya yang bersangkutan itu. Tapi emang ada dan kejadian. Buset. Nah pertanyaan gue selanjutnya, yang menang itu salah satu yang make atau enggak? Nah ini ya, menurut cerita-cerita pada waktu itu saya ingat gue, ya pasti iya. Oh karena hampir semua pasti iya. Pasti punya ya. Nah ada satu lagi kejadian, aku lupa lah. Waktu itu momennya kita lagi ngumpul-ngumpul di tempat acaranya itu. Jadi yang namanya hal-hal begituan itu kan pasti ditaruh, kalau nggak dipasangin ikut ke yang bersangkutan, atau ketika yang bersangkutan itu tampil atau perform pasti ada di sekitar situ. Nah waktu itu aku lupa momennya. Pada waktu itu kita lagi bicara apa. Yang pasti di situ ada satu pembicaraan gitu kayak, lu tahu nggak punya siapa yang paling bandel? Saking gitunya tuh. Yang paling paling jago, paling bandel gitu. Emang kenapa? Kenapa itunya? Mau tahu kenapa? Mau tahunya bandelnya itu apa gitu? Kayaknya punya si itu deh. Itu ada di atas lampu gitu. Itu yang ngomong itu siapa? Ya orang yang bisa. Orang yang bisa gitu. Di satu kan kita sebagai pengajar-pengajarnya ya apalah GR atau pengen tahu gitu. Cuman ya momen itu kita nganggapnya sih enggak. Siapa sih? Kita tahu, cuman tetap nggak percaya aja. Buset, ada. Tapi emang karena kualitas suara juga emang bagus ya. Bagus. Ya itu yang justru heran kan. Ngapain sih lo? Masih pakai begituan ya? Dan ternyata apakah cuma preventif untuk jaga-jaga atau untuk apa? Gue nggak tahu. Tapi yang pasti rata-rata bawa. Begitupun ketika KDI 4 atau apa sama, tapi nggak separah ketika waktu KDI 3 yang hampir setiap hari itu serupan, ada yang tumbang. Serius, gue itu antara ketawa
sama takutnya ya cuman karena anak-anak apa-apaan sih nih gitu begitu. Jadi lu maksud kalau gue pribadi sih nggak ada, cuman ngalamin di satu momen ada hal-hal klinik gitu. Nah di situ gue baru nyadar bahwa hal-hal kayak begitu ada. Terus kalau ada yang kesurupan gitu, lu pernah deketin nggak? Terus ada berasa hawa gimana nggak? Yang pasti kalau hawa gue lupa udah apakah waktu itu ngerasa apa enggak, karena lu tahu sendiri gue tuh orangnya rasanya biasa-biasa aja. Udah gak punya rasa lagi. Udah punya rasa lagi. Pengen kalau. Nggak, maksudnya kalau yang gue tahu ketika misalnya waktu itu anaknya terus lagi bukan jadi anaknya gitu. Ya pasti udah kayak tuh anak kan muda-muda. Iya. Jadi sok tua aja ngomongnya. Ini ngomongan bener. Keserupannya gitu. Kayak gitu. Itu yang tadi pakai bahasa Sunda apa? Sama. Nah. Waktu momen itu yang aku bilang tadi anak yang udah pakai kostum, tapi nggak bisa berdiri, nggak bisa tembus, cuman tidur di kursi di ambulan tuh, karena pasti ada standby ambulan kan. Jadi kata orang yang bisa ngeliat, ini dari udel ke atas, ini nenek. Jagain, pegangin gitu. Bukan, maksudnya bentuknya secara astral. Nenek. Sini ular. Serius sih. Gua ingat. Yang itu kenapa dia sampai tidak bisa bergerak, udah make up, udah cantik, udah tinggal nyanyi, bes nggak bisa apa-apa, udah pakai kostum nih. Akhirnya dia keluar tuh. Waktu itu kalau nggak salah dia diskualifikasi apa gimana? Di momen itu pokoknya udah mau mendekati final 5 besar atau apa gitu lah. Jadi semakin mendekati itu final, semakin gila. Iya. Sebenarnya itu, dan ini terbukti lagi, ini jadi panjang nih gua ngobrol apa ya. Ya karena kerjaan gua waktu itu banyak begituan. Jorok banget banyak begituan. Ya maksudnya itu. Lu yang jorok-jorok jadi ingat mimpi gue anjing. Oh iya. Yeah. Tapi pernah mimpi rap-rap gitu, kesurupan gitu enggak? Kalau mimpi kesurupan sih orang nggak pernah. Rap-rap sih nggak pernah, atau mimpi apa gitu? Mimpi jorok emang. Mimpi jorok. Serius Den? Mimpi jorok mah enggak usah. Serius Den? Gue tuh itu mungkin lo bisa jawab. Gue nggak tahu. Kalau gue mimpi ya, ternyata gue ngimpi jorok aja sama temen gue. Maksud gue gini, gue sama temen gue yang gue ngimpi, enggak anjir laki, cewek Den. Maksudnya gue dalam rangka kita dekat juga kagak, temen baik biasa. Kok gue mimpi jorok sama dia? Ya enak namanya ngimpi jorok ya. Gue bingung kan. Atau jangan-jangan sebenarnya kalian berdua ada rasa? Mungkin gue nggak tahu. Tapi kok sama dia sih? Gitu Den. Ya bagi gue, oh ini kali berkah kali. Ya mimpi indah kan maksudnya. Ya, balik lagi. Tadi ya. Itu di KDI. Satu lagi, gue pegang waktu itu Dangdut Academy. Satu, itu gue yang pertama pegang. Oke, itu sama kejadiannya. Ya karena kita banyak kerja di namanya waktu itu asrama. Iya asrama kalau di akademi itu. Gitu. Tadinya nggak tahu dong. Tahu-tahu ya 1-2 anak cerita. Bang, nggak tahu ini gini. Apa adalah ditaruh apalah gua waktu itu dia bilang di bawah bantal lah apalah inilah minuman apa begitu, terus tahu pingsan aja. Pingsannya itu acting atau kesurupan apa pokoknya intinya itu ada hal-hal yang mengarah ke situ. Serius ini seperti itu ya. Gue cuman paling tidak kan meyakinkan. Ini kejadiannya kan setelah yang tadi kan. Bagi gue ya akhirnya gue mikir Den, alah namanya juga penampil meskipun dari kampung aja pakai. Nah gimana yang di ibu kota, penampil ibu kota istilah kata gitu ya, siapa aja yang pengede atau tokoh-tokoh masyarakat public figure ya pasti pakai lah. Namanya juga mau berdunia Den. Iya kan? Tapi ada nggak Om yang benar-benar ngomong ke lo gitu? Ya Om, aku pakai ini soalnya buat begini gitu. Ngaku secara vulgar kayak gitu sih belum pernah. Cuman pasti dia obrolannya itu dia ngomongnya
apalah dia punya guru lah, apalah inilah, atau ini bawaan alur. Cuman kalau vulgar sih mereka nggak ngomong. Kalau dulu gue zaman di API dulu pasti ada banyak yang begitu. Sebelum tampil tuh si Isa tuh sering tuh pernah kesurupan. Isa bukan kesurupan, jadi dia tiba-tiba nggak bisa ngomong, tiba-tiba sakit, harus ke rumah sakit segala macam, itu pernah banget. Kayaknya ini lebih parah deh. Kalau dunia nyanyi atau hiburan apa sih masih ada relate-nya lah. Ini lawak, ketawa-ketawa, ngapain juga lu pakai jin? Gak tahu, supaya lupa semua kayak dia. Itu gimana ceritanya, gimana waktu API? Aku jadi cerita. Ya iya dikit lah, dikit. Iya, jadi kayak Isa itu dulu sering banget didatengin sama makhluk-makhluk yang gede gitu, tiba-tiba pas mau live dia sakit, bawa ke rumah sakit diinfus gitu, udah sembuh udah diinfus. Pertanyaannya waktu itu asramanya di mana? Di Taman Mini? Bukan, di sini di Gedung Pencaksilat. Taman Bunga. Oh iya, Gedung Silat. Iya, Gedung Silat. Oh iya. Iya, di situ emang di situ banyak setannya juga kan. Dan emang ada beberapa orang yang, nah kalau di gua tuh dulu pernah ada yang suka datang tuh kayak mungkin paranormalnya apa-apanya gitu. Karena kalau di dangdut dulu suka ada yang datang nggak, pengawalnya gitu. Nah itu juga satu istilahnya satu cerita tuh. Jadi kan kita nggak tahu ada kejadian kesurupannya lebih dari satu orang. Nah kan di saat-saat seperti itu banyak dong istilahnya mungkin yang pengen besuk, ngaku apanya kakaknya atau apa, kan kita nggak tahu namanya juga apa. Ya kayaknya sih ada gitu, tahu-tahu ada yang model orang tua atau apa gitu, tapi ya kita pikirnya keluarganya itu kan apa kayak gitu lah. Intinya pasti kan banyak lah waktu itu, dan buset aku aja sampai bingung. Jadi nggak aku aja yang anak-anak tuh kenapa ya istilahnya tuh segitunya sih. Ya mungkin itu tadi karena beban harus menang nih, membawa nama daerah. Mungkin itu deh. Gila ya kayak gitu. Ya mungkin ada pesan juga nih buat teman-teman di luar sana yang suka pakai begitu. Enggak, gue cuman pesen kalau buat teman-teman di sana yang masih pakai begituan dan bagus banget begituannya itu. Enak gitu ya. Istilahnya hubungi dia. Berhasil. Bagi dong nomor guru lu. Gue juga mau pakai. Iya, nomor dukun lu berapa WA gue gitu. Makanya suka ada yang heran gak sih lu kayak biduan-biduan itu dia masuk TV jarang. Iya. Tapi kaya om. Dari mana om? Itu ya. Lu pernah nggak punya nih sedikit ngobrol di luar dari mistis ya? Iya. Tapi mungkin ada kaitan dengan mistis itu sehingga dia dilihat orang jadi senang sama dia jadi cantik di mata orang, pakai susuk, pakai pengasihan gitu kan. Lu pernah punya cerita atau punya pengalaman yang lu ngeliatnya artis biduan biasa aja? Ya itu mobilnya lebih bagus dari gua ya? Banyak, dan yang terherannya itu adalah sebenarnya secara logika ini anak biasa. Secara logika artinya kasat mata biasa. Tapi ketika ya itu tadi gue bingung kalau ditanya, tadi gue jawab kan gue nggak peka. Tapi kok kita kayak ketarik gitu loh. Bukan karena gue ganjen ya. Enggak. Kalau itu ya sih gue akuin juga sih. Iya kan? Bukan karena kita ganjen, tapi kadang kayak kita pengen deket sama dia, suka aja gitu ngeliat dia. Pengen ngobrol terus. Yang diobrolin juga sebenarnya apa? Gue tadi ngobrol apa sama dia? Tapi pengen aja gitu. Daya gitu. Tariknya itu. Itu. Dan kata kita balik lagi yang waktu zaman KDI itu. Kata ada beberapa orang yang bisa gitu bilang gini, Mas, lu lihat aja biasanya kalau susuk misalnya kata dia nih, kalau misalnya susuknya itu dipasang di jidat atau di mana kayak leher biasanya sini atau sini Mas, kan namanya juga penampil gitu ya, apa goyang pinggul lah. Biasanya Mas di daerah-daerah yang dipasang itu glowing. Lah, zaman itu kan belum tren perawatan. Iya, skincare. Ya skincare. Nah, itu glowing Mas ya, bahasa kita dulu bukan glowing. Apa sih? Mengkilap, berminyak gitu loh. Kayak gitu katanya. Dan lu pernah lihat itu? Ya itu tadi indikasi gua kok ngajak ngobrol dia terus mulu ya. Istilahnya tuh ya bisa jadi gue ketarik. Gue jadi
ngajak jalan lu kalau misalnya gue nggak bisa nahan. Tapi lu sendiri pakai nggak begitu? Kalau lu tanya gitu, gue nggak pernah. Ini? Ya, ini cincin bias batu. Ya kan ada isinya kadang-kadang orang-orang. Ya mungkin ada isinya, mungkin enggak, ya lihat aja apakah ini ada isinya apa enggak. Jadi ini gue pakai ketika era tren batu. Nah, dapat dari mana nih? Ini gue dapat dari daerah Tangerang. Ini namanya. Dikasih sama siapa? Ini dikasih sama temen gue, AA, namanya AA Farhan. Ini pakai buat gue ya, dia punya banyak. Biar apa katanya? Enggak, dia nggak ngomong biar apa. Ini dikasih temen gue juga. Ini batu tua, nggak menarik bentuknya gitu ya. Apa sih ini namanya? Apalah? Orang bilang ini mata apa? Gitu. Ya mata Sulaiman. Mata Sulaiman mata. Emang kenapa ada isinya? Gue bilang gitu. Oh enggak, lu pakai aja buat lu kalau lu mau. Itu gue pakai sampai sekarang. Ngerasanya gimana setelah pakai kayak begini? Atau ada beberapa batu ketika gue pakai ini kok gue jadi kayak berani ya, gagah, jadi kayak emosi gitu. Di situ tuh gini. Kalau orang lihat ini mungkin anjing lu nggak demen ini apa, lu seneng akik ya, ini kan akik ya istilahnya, golongannya. Gue juga bingung. Ya udah, gue bilang tuh kalau misalnya lu bisa ngelihat ini ada nggak isinya, lu lihat deh, itu gue lepas. Ya gue pakai ini nggak pakai ini, ya biasa aja. Ada satu batu yang lu pakai lu emosian gitu, mau ngerasa nggak? Nah di era musim batu itu kan gue jadi juri, sering kan dikasih batu, sampai gue inget waktu on tuh gila bagi-bagi batu men. Ya gue berebut kan, satu batu gue pakai, ada gue lupa bukan yang ini ya itu. Gue kok kayaknya sok jago gitu. Ada orang ngomong nyolot, gue ngejawab tuh, apa lu berisik, istilahnya gitu. Anjing apaan nih? Mungkin isi dari batu itu gue nggak tahu. Karena gue nggak merasa mengisi atau apa. Ya mungkin aja. Ya, mungkin aja. Kayak gitu. Pernah bilang nggak orang yang ngasih ini buat menjagain lo gitu? Bilang secara verbal nggak pernah. Dia mau ngasih gue aja itu. Dan ini gue pakai udah lumayan lama. Ini buat kalau gue bisa jelasin dan berasa di gue ya. Ini tuh buat penjagaan sebenarnya. Oh gitu. Itu yang bikin lo bodo amatan nama yang makhluk-makhluk yang kayak gitu-gitu. Nggak akan nempel ke lo. Berasa sih gitu. Tapi dia baik ke gue. Positif. Oh, bisa jadi. Terus kalau bisa ini jangan taruh di tangkung jari tengah, Om. Ini? Ya, jari itu di jari sini kalau nggak di kelingking bagusnya. Kenapa begitu, Dan? Soalnya jari gue kan kecil, dia suka muter-muter. Kecilan. Gini. Iya. Kalau di sini nggak boleh? Ada yang bilang kalau di tengah tuh nggak bagus. Bagusnya tuh jari ini belum, ini bener? Benar. Ada yang bilang gitu. Jadi gitu, Den. Bentar, gue jadi inget, Den. Nyambung tadi nih, tanggung nih ya. Emang ngomong misis nih, itu tadi balik yang ada cewek gitu. Itu kayak ketarik. Dulu kata temen gue, lu tuh kena Jul. Gue baru inget nih, gue baru cerita nih di sini nih. Lu tuh kena Jul. Maksud lu? Gila. Untung lu tuh dari ujung rambut lu sampai ujung kaki lu tuh kena. Era-era tahun-tahun pas jadi juri itu. Setelah justru 2011 gitu, 2010. Serius Bang. Gini ya. Nanti kata temen gua itu yang ngasih tahu gua, kalau ini orang atau keluarganya nelpon elu, kalau dia minta maaf, maafin aja deh. Oh, sama temen lo ini dikerjain balik? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Serius aku nggak tahu. Karena bagi gua, ya gua fine aja, gitu loh. Tapi kata temen gua gitu, lu lumayan juga ya, lu kuat ya. Maksud lu kuat apa? Gitu. Itu kena lo. Asli man. Dia ngomong gitu ke gua. Ini beneran. Terus gua akhirnya
Ya udah. Tapi beneran ada yang nelpon gue. Jadi teman gue gini. Dia bilang, oh iya sama-sama. Kalau gue juga ada salah. Tapi gue herannya ngomong maafnya itu kayak emang beneran. Kayak beneran dia punya salah banget. Iya. Serius nih, gue lupa cerita. Itu dibalikin biasanya sama teman, mungkin temannya baik, temannya om, dibalikin ke dia biar jangan ngomongin om terus minta maaf. Karena kalau dia nggak minta maaf dia yang kena nanti. Oh. Jadi harus minta maaf. Yang gue tahu sih gitu ya ceritanya ya. Mudah-mudahan sih salah. Iya, tapi ini beneran, ini aku nggak mengada-ada. Jadi yang gue inget adalah kena lu Jom. Serius nih. Jadi gue mesti gimana? Enggak gimana? Ya udah itu aja. Entar kalau ada temen lu atau apanya temen lu, ya, yang dia bilang minta maaf, maafin aja lah. Asli. Wah. Ya habis itu gue sekitar beberapa bulan setelah itu tahu-taunya terus akhirnya gue ketemu sama temen gue yang minta maaf itu apa? Ya kayak ada beda lah atau apa gitu lah. Tapi artinya ya gue tahu kan, gue jadi tahu karena dikasih tahu temen. Sorry ini gue nggak nyebut nama karena sensitif. Ya sensitif. Inisial aja, sebut aja Andri misalnya. Nama full. Itu nama bukan inisial. Jadi gitu deh. Intinya berarti gue pernah ngalamin masalah yang lu tanya, berarti pernah ini hanya. Cuman lu nggak berasa. Enggak. Ya karena skeptis itu, dan alhamdulillahnya sih kalau gue ngeliat banyak orang-orang yang baik sama lu yang akhirnya kayak misalnya ngasih sesuatu ke lu. Iya, ya kayak ini. Iya, akhirnya itu yang bisa ngejaga diri lo. Tapi usul dari gue sih jangan percaya sama yang begituan, tetap sama Allah. Walaupun emang yang kayak gitu-gitu tetap ada untuk ngejaga kita. Kita tetap sama Allah aja. Jadi waktu itu ini sampai berinding. Berinding, ini bukan sini yang berinding nih. Bawa-bawa juga. Bawa-bawa juga. Thank you banget ya Om Jol udah cerita-cerita. Thank you banget buat sahabat Ambrol semuanya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, tetap di Ambrol, ada yang mau ngobrol. Thank you Om. Sama-sama. Bye. Bye.